Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Catur Agustiani. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Keperawatan Stik Bina Husada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video mengenai uji chi-squared dengan SPSS. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Mujahidin S. Kepners MK. Sebelum saya menjelaskan video langkah-langkah uji chi-squared dengan SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar uji chi-squared. Uji chi-squared atau disebut juga dengan chi-kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-squared dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat terendah. Maksudnya, melihat hubungan antara variabel 1 dan 2, uji chi-squared merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Ada beberapa syarat yang perlu diketahui sebelum melakukan uji chi-squared. Yang pertama adalah skala data kategorik. Lalu data tidak berpasangan, misalnya bentuk datanya bukan nilai pre dan post, dan yang terakhir adalah tabel baris kali kolom yang minimal 2 dikali 2. Setelah syarat dipahami, kita juga harus memahami interpretasi hasil analisisnya. Pada kasus ini, alfa yang saya gunakan adalah 5% atau 0,05. Ada dua cara untuk menginterpretasikan hasil analisisnya. Yang pertama adalah dengan melihat nilai expect count-nya. Jika tabelnya 2 kali 2, maka nilai expect count-nya tidak boleh kurang dari 5. Jika tabelnya 2 kali 3, maka expect count-nya boleh kurang dari 5 atau maksimal 20%. Lalu, cara kedua adalah dengan melihat nilai sin-nya. Jika nilai sin-nya kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan. Namun, jika nilai sin-nya lebih dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan. Kali ini kasus yang saya uji adalah berkaitan dengan apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Talang Ubi. Jumlah responden yang saya gunakan adalah 70 responden. Oke, langsung saja kita buka aplikasi SPSS dengan Excel-nya. Sebelumnya saya telah memiliki data untuk diuji pada kasus ini, yang saya simpan dalam bentuk Excel. Ini adalah datanya. Ada dua variabel, yang pertama adalah hipertensi, dan yang kedua adalah merokok. Kita copy data ini untuk kita pindahkan pada SPSS. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu paste di SPSS pada bagian data view. Oke, jika sudah dipaste, kita klik variabel view-nya. Yang pertama adalah variabel hipertensi, lalu variabel kedua adalah merokok. Labelnya kita ubah menjadi kejadian hipertensi dan kebiasaan merokok. Desimalnya kita ubah menjadi 0 karena data kita kategorik. Lalu pada bagian values-nya kita isi. Yang pertama kita isi hipertensi, lalu yang kedua variabel tidak hipertensi. Klik OK.
Begitupun untuk variabel merokok. 1 itu untuk merokok, 2 untuk tidak merokok. Kita klik OK. Sekarang kita bisa melakukan uji analisis chi-square. Langkah pertama adalah kita klik Analyze. Kemudian kita cari deskriptif statistik. Lalu kita klik cross-tab-nya. Perhatikan di sini, variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu merokok dipindahkan ke bagian kolomnya. Sedangkan variabel bebasnya yaitu variabel hipertensi kita pindahkan ke bagian row. Setelah kita pindahkan, lalu klik statistik. Kita checklist bagian chi-squared. Kita checklist juga bagian kontingensi koefisiennya dan checklist bagian risk. Setelah itu klik continue. Lalu pada bagian sel kita isi checklist nilai harapan atau expected. Lalu perhatikan pada bagian persentase. Untuk penelitian cross sectional yang di checklist adalah bagian row. Setelah itu kita klik continue dan kita klik lagi OK. Ini adalah output dari hasil ujinya. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing dari hasil ujinya. Pada tabel Chest Processing Summary, ini menampilkan beberapa data yang valid, berapa data yang miss. Bisa kita lihat dari 70 responden semuanya datanya valid. Sedangkan pada tabel berikutnya, ini adalah tabel cross-tab-nya. Cross-tab antara merokok dan hipertensi, di mana tabel inilah yang disebut menjadi tabel silangnya 2 dikali 2. Kenapa 2 dikali 2? Karena pada hipertensi dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu hipertensi dan tidak hipertensi. Sedangkan pada variabel merokok juga menjadi 2 kategori, oleh karena itu disebut dengan tabel 2 kali 2. Selanjutnya adalah tabel chi-square test, di mana tabel ini adalah menunjukkan hasil dari uji chi-square-nya. Lalu, tabel yang kita perhatikan adalah tabel risk estimate-nya, di mana tabel ini menggambarkan seberapa besar hubungan antara variabel. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan ini digunakan nilai POR. Dalam penarikan kesimpulan, pada kasus ini digunakan nilai continuity correction, di mana didapatkan nilai P sebesar 0,021. Artinya pada alfa 5% dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara merokok dan kejadian hipertensi. Analisis selanjutnya menggunakan nilai POR. Didapatkan nilai POR-nya 3,346, sehingga dapat disimpulkan orang yang merokok berpeluang 3,4 kali menderita hipertensi dibandingkan orang yang tidak merokok. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.